kemarin sudah belajar membaca teks narasi. Sekarang sama Ibu mau belajar memahami cerita sama Ibu. Nanti Ibu akan membacakan sebuah cerita yang nanti judulnya Apa Bisa. Nah, tujuannya kalian bisa memahami cerita tersebut dan bisa menemukan masalah dan mengatasinya. Oke? Oke, Ibu. Sebelumnya kalian suka baca buku gak di rumah? Kadang, Ibu. Kadang-kadang. Ibu ada satu rekomendasi. Ini kan kalian ada HP kan di rumah? Ada. Kan kalian kan gak ada buku mungkinnya di rumah, jadi jarang membaca buku. Nah, Ibu ada rekomendasi aplikasi yang namanya Let's Read. Nah, seperti ini ya teman-teman. Mana, Ibu? Ibu, Seperti apa? seperti ini ya anak-anak. Seperti ini, nanti bukanya gini ya. Wow. Aplikasinya namanya Let's Read. Nanti Ibu kasih aplikasinya ya nanti di grup orang tua. Iya, Ibu. Cerita ya. Ibu akan membacakan cerita. Oke? Oke, Ibu. Sebelum kita membacakan cerita, Ibu mau duduknya diubah ya? Boleh? Boleh, Jadi Ibu. bentuknya terpuk. Coba Kai pindah ke sini. Jadi cerita sedikit dikit ya boleh. Oke. Nah, tentang apa tadi anak? Apa bisa? Oke, boleh. Kita mulai ya. Ya, Ibu. Nah, di sini ada suatu padang lamun yang luas. Di sini ada satu ekor dugong dan ibunya. Nah, namanya anak kecil yang ini. Namanya Dugo. Nah, Yang mana? yang mana itu? Ini ya. Lucu. Oh iya, Kan kan ini ini ada anak dugong. Yang ini yang pakai bunga. Dan ini ada ibunya. Nah, ini ibunya ya. Ibu bacain ya. Nah, Dugo dan ibu selalu bersama-sama. Setiap hari mereka menjelajah padang lamun yang luas. Jika ada ibu, tidak ada yang Dugo takutkan. Oke. Selanjutnya, suatu hari ibu memanggil Dugo. Kata ibu, sekarang Dugo sudah besar. Ibu tidak akan menemaninya lagi. Kasihan. Ya, oke. Dugo cemas. Dia belum pernah menjelajah padang lamun sendirian. Apa dia bisa ya? Namun, ibu meyakinkannya, Dugo pasti bisa. Oke. Dugo pun mulai harinya tanpa ibu. Ada yang mendekati. Mata Dugo yang rabun tak bisa melihat apa itu. Tanya rabun. Kenapa rabun? Kenapa rabun? Soalnya kan kayak kurang kelihatan mungkin ya Dugonya jadi rabun. Oke. Kasihan, Dugo Ibu. panik. Iya, Dugo panik. Ada bahaya yang mengancam. Bagaimana ini? Ada yang harus dia lakukan. Dugo malah berenang tak tentu arah. Oke. Sembunyi saja. Dugo diam dan tak bergerak sama sekali. Hingga sampai ketahuan Dugo. Bayangan itu mendekat. Kini Dugo bisa melihatnya dengan jelas. Ternyata itu penyu. Penyu tidak berbahaya bagi Dugo. Selanjutnya, perlahan Dugo keluar dari tempat persembunyiannya. Meski demikian, kecemasannya tak berkurang. Ada apa lagi setelah ini? Dugo, bagaimana jika ada hiu? Paus pembunuh juga menakutkan. Apa Dugo bisa menghadapi mereka? Pikiran Dugo jadi kacau. Tiba-tiba, benar saja seekor paus pembunuh muncul. Kabur. Kasihan. Oke, Dugo harus bersembunyi. Namun tidak ada tempat yang aman. Aduh, bagaimana ini? Dugo muncul cepat, menukik dan berbelok. Dia berharap paus pembunuh kehilangan jejaknya. Gitu ya. Oke, sembunyi. Usaha Dugo tak berhasil. Dugo harus berpikir cepat. Apa yang bisa mengecoh paus pembunuh ya? Kata Dugo, Dugo tahu caranya. Dengan cara ini, paus pembunuh tak bisa melihatnya. Apa itu? Caranya, jadi Dugo melewati paus itu ke belakang. Tuh lihat dari gambarnya ya. Iya. Berhasil paus pembunuh kehilangan jejak Dugo. Oke. Nah, perut Dugo sakit. Dia baru sadar. Sejak tadi dia belum makan. Untunglah Dugo menemukan banyak lampu di sekitarnya. Ini lampu ya teman-teman. Nah, ini lampu tuh makanan Dugo. Makanan Dugo. Rumput-rumput laut yang kayak gitu tuh. Oke. Di sini saat asyik makan,
Dugo merasakan getaran dari permukaan laut. Jugu, 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 jugu. Sepertinya Dugo tahu itu apa. Apakah dugaan Dugo benar? Benar saja, getaran itu berasal dari kapal nelayan. Astaga, ini gawat. Iya, jadi kenapa ini gawat? Karena nelayan tersebut menangkap ikan-ikan seperti ini akan iya, pakai cara gitu, pakai jaring gitu. Kasihan. Iya, Jahat kasihan. banget nelayan. Kalau di dunia laut pasti jahat, kalau di kita pasti itu kan bermanfaat buat kita kan, yang makanan sehari-hari kita kan ikan. Bosan Ada ibu. ikan. Bisa ganti-ganti, kita kan ada banyak ikan apa aja. Oke, selanjutnya Dugo tak mau ada yang terjerat jaring nelayan. Cip, 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 Dugo mencicip sebagai tanda bahaya bagi teman-temannya. Cepat, cepat, Dugo dan teman-temannya bergerak ke tempat yang aman. Kini jaring nelayan tak bisa menangkap mereka. Piuh, betapa melelahkannya hari ini. Meski lelah, Dugo lega. Ternyata ibu benar, Dugo bisa menjelajah padang lamun tanpa izin. Oke, sekian ceritanya. Oke, siapa yang mau baca ini? Juga itu kan. Siapa yang mau mengenal lebih dekat Dugo? Mau baca ini gak siapa? Aku. Oke, Kai, baca ya. Ini mengenal lebih dekat Dugo. Dugo dalam cerita ini adalah seekor dugong. Nah, dugong adalah mamalia laut dengan berat tubuh mencapai 400 kg. Kg itu apa, Ibu? Kilogram. Oh, anak dugong selalu berenang bersama induknya hingga mencapai usia 9 tahun. Makanan utama dugong adalah lamun, tumbuhan berbunga yang hidup di laut. Dangkal selain menjadi tempat hidup hewan laut, padang lamun juga melindungi garis pantai dari badai, gelombang laut, dan pengikisan tanah. Untuk menjaga kelestarian padang lamun, kita harus menjaga kebersihan pantai. Oke, terima kasih Kayla. Iya, Ibu. Nah, dari Ibu, Ibu mau minta kalian mengerjakan soal, boleh? Boleh. Soalnya akan dibagi kelompok berdua-berdua ya. Oke. Gampang kok ini soalnya. Kan kalian sudah mendengarkan sebuah cerita. Nanti kalian akan menjawab soal-soal seperti ini tentang cerita tersebut, tentang apa bisa ya. Oke, bagi-bagi dua ya. Di sini ada kelompok Ika sama Kayla ya. Oke. Ada kelompoknya. Di sini ada Ika sama Mel. Oke. Kalian ngantuk ya? Ya, Ibu sudah baca cerita, mau ice cream dulu gak? Mau. Jadi ice creamnya. Ice cream, Bu. Ice creamnya yang kemarin ya? Yang tepuk 1, 2, 3. Tepuk 1. Tepuk 2. Oh, ya. Tepuk 3. Ah, Itu ya. Nanti pas tepuk 1, 2, 3 kalian cepet ya. Gini. Tepuk 1, 2, 3. Oke, nambah ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 1, 2, 3. Bagus ya. Oke, sekarang adik boleh? Ya. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 1, 2, 3. Oke. Kerjain ayo. Oke, nama kelompok. Nama. Enggak usah tinggal nama sendiri ya. Nama apa, Ibu? Nama kalian, oke. Kamu dulu. Gini. Pakai Iya. kelas, Ibu. Enggak usah. Udah nggak usah. Apa ya namanya doang ya. Tokoh utamanya. Dugo. Tokoh utama Dugo. Di sini. Apa masalah yang dialami Dugo? Dugo itu apa ya? Ya itu. Dugo. Kapal nelayan. Benar. Nah, ada kapal nelayan yang
berkomentasi Sisanya masih dua-duanya. dua-duanya keren. Keren karena apa? Ditulis aja. Ibu udah. Oke, udah ya anak-anak. Nah, Aku belum, Ibu. Lama banget. Bentar. Oh. Sabar ya, Kai. Pulang. Kita masih ada waktu kok ya. Dulu ya. Dipercaya apa? Pulang. Sabar ya, Rika. Bentar lagi kok. Emang udah ibu? Udah Ibu. Oke. Udah aku dulu udah semuanya ya. Berarti Ibu mau minta kan kalian udah mengerjakan. Sekarang Ibu mau presentasi. Enggak, kalian membacakan hasil diskusi tersebut, oke? Siapa yang mau baca di antara Aku. Oke, sekarang kita masuk ke review. Sendiri ibu. Iya sendiri dong. Iya. Di sini nomor 1 itu siapa tokoh utama dalam cerita ini? Aku jawabnya dulu. Yang kedua, apa masalah yang dialami Hugo? Terus jawabannya dikejar Paulus, belajar berenang sendiri tanpa ibunya di padang lamun. Oke, Terus selanjutnya yang ketiga ada sebutkan dua hal yang membuat Hugo merasa takut. Yang satu dikejar ibunya. Yang kedua ada kapal nelayan yang menangkap ikan-ikan di laut. Oke, good. Terima kasih ya. Kita segitu aja ya. Ini bukunya ya. Selanjutnya mau kesini siapa yang mau maju? Aku. Iya, sini. Coba bacakan hasil yang nomor 4 ya. Nomor 4. Ya, langsung aja. Bagaimana cara Hugo mengatasinya dengan berani? Oke. Terus ada selanjutnya ada apa pesan yang kalian dapat dari cerita ini? Hugo dapat dengan berani menghadapi ketakutan. Aku ini seperti Hugo yang keren dan kuat menghadapi ketakutannya dan menjadi penyelamat teman-temannya. Wah. Sama-sama Ibu. Boleh ke bukunya ya. Pulang. Oke. Ibu udah datang. Ibu ini udah dulu. Benar Oh, semuanya. oke. Oh iya. Oh, Ibu ini ya mau periksa ya. Ya, baik. Ya. Pulang. Sudah belajar kita Pulang. Sebelum kita pulang, kalian belajar apa kan? Belajar apa aja tadi? Hugo. Hugo. Cerita Dugo. Oke, Dugo itu kenapa Cina? Ditinggal ibunya. Ditinggal ibunya. Dugo gimana setelah ditinggal ibunya? Dia Perasaannya takut. Ya, campur aduk ya, sedih, menyebarkan cemas juga ya. Dia Dugo. takut. Nah, kalian kalau jadi Dugo gimana? Sama ibu. Ditinggal ibunya. Harus Sedih. sedih. Takut Tapi aja. tapi harus berani. Iya, juga ya. Dan banyak apa orang-orang yang baik, masih banyak orang-orang yang baik. Iya benar. Iya, Oke, meskipun banyak tantangan ke Dugo ya, tapi Iya. bisa mengatasinya dengan Berani. Ya. Nah, kalian kan sama ibu sudah dikasih tahu ya kalau nanti kalian baca buku lainnya lewat aplikasi ya. Kalau mau Ya. ya, nanti ibu mau minta orang tua kalian buat mendownload aplikasi tersebut ya. Yang namanya Let's Read ya. Nanti kalian pulang sekolah atau di
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tia Belia sebagai Osper 1. Saya Repa Pitia sebagai observer 2. Di sini saya akan menilai dengan keterampilan bimbingan diskusi kelompok kecil perseorangan. Nah, di sini guru memberi perhatian bimbingan kepada siswa yang membutuh dukungan. Iya, untuk pendekatannya siswa mengalami kesulitan, dapat merasa lebih diperhatikan dan terbantu oleh proses pembelajarannya. Nah, lalu kedua, guru memberikan umpan balik individual terhadap hasil belajar. Namun, guru membantu siswa memahami pencapaian mereka serta mengetahui aspek yang perlu diperbaiki. Kemudian, guru juga sudah menyesuaikan cara belajar sesuai dengan kemampuan siswa. Penyesuaian ini memungkinkan proses pembelajaran berjalan lebih efektif karena setiap siswa dapat mengikuti materi sesuai dengan tingkat dan pemahamannya. Lalu yang terakhir, guru memotivasi siswa untuk belajar mandiri melalui dorongan dan arahan yang tepat. Siswa terdorong untuk mengembangkan tanggung jawab belajar serta kemampuan mandiri diri sendiri dalam mengatur kegiatan belajar. Dan untuk keterampilan yang lainnya seperti membuka pelajaran, guru sudah membuka pembelajaran dengan sangat baik seperti menyapa siswa, mengabsen kehadiran siswa, juga menanyakan kabar siswa. Untuk kekurangannya mungkin guru kurang memperlihatkan ekspresi yang ceria sehingga siswa juga tidak merasa bahagia. Lalu untuk kekurangannya, guru tidak melakukan motivasi penguatan verbal maupun non verbal. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.